Iya, hon hon wa binir ni irezu ni sono mama kaitsu shio. Jadi kalau buku atau koran jangan dimasukin ke plastik sampah, langsung kumpulkan begitu. Nah, berikutnya kalau ada ini kayak gak jelas, jadi mai cotto matte, gomi bako no ue ya sobani arumono wa aisu shite wa ikenai yo. Jadi jangan buang sampah yang ada di atas atau di samping tempat sampah. Contohnya kayak gini. Jadi ini tuh barang yang tidak bisa diidentifikasi sebagai sampah. Gomika hanbetsu dekinai mono. Jadi yang tidak bisa diidentifikasi sebagai sampah itu kalian nggak boleh memasukkannya. Jangan langsung aja masukin ke tempat sampah gitu, dikumpulin. Jadi kalau itu bisa mungkin bisa juga kalian ambil tapi jangan disatuin ke tempat sampah. Bunsitsu wa kurem ni sunagaru no de gomika handan dekinai mono wa sekinin shani shodan shio. Kehilangan barang akan menimbulkan komplain. Jadi jika ada barang yang tidak bisa diidentifikasi, konsultasikan ke PIC keatasan. Jadi kalau kalian nemu barang yang kayaknya ini bukan sampah gitu, atau menurut kalian ini tuh eh, karena apa, jatuh doang gitu, gak sengaja, atau eh, iya jatuh terus ke dekat tempat sampah dan lupa diambil lagi, itu kalian lebih baik laporin aja gitu ke atasan kalian. Nah, berikutnya ini untuk tempat sampah yang di tempat umum ya. Kalau ini Kyoyu Space no gomi bako wa gomi bukuro wo kokan steoko. Jadi ganti dengan plastik sampah baru untuk tempat sampah umum. Jadi kalau jadi kalian nggak cuma ngumpulin sampah di satu ruangan, tapi setelah itu kayak muterin, ya nyari-nyari ke tempat-tempat sampah di tempat umum kayak. Maksudnya di tempat umum bukan tempat umum di jalanan, tetapi masih di area gedung gitu. Terlebihnya kayaknya ini bukan di luar tapi di dalamnya ya, di dalam gedung. Nah, kalau ini bagian dalamnya, Naibuga Yogurete Itara Fuitioko. Jadi kalau bagian dalamnya kotor, itu harus dilap. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya ulangin dulu sekali lagi. Jadi untuk ini Haikibutsu no Shori atau mengelola limbah, limbah, mengelola limbah itu kalian menggunakan Haikibutsu Korekta.
atau keranjang limbah ini. Nah, di keranjang limbah ini eh, jangan lupa kalian bawa juga trash bag juga. Jadi bawa ini sama trash bag. Jangan lupa di sini ketika mengumpulkan sampah, kalian menggunakan tewukuro, menggunakan sarung tangan. Nah, kalau di ini rute, kalau rute pengumpulan di dalam ruangan itu bisa dari pintu masuk ke pintu masuk lagi, gitu. Jadi cara ngumpulinnya, kalian sambil dorong si keranjang limbah ini dari pintu masuk. Kalau si denahnya mungkin kayak gini, bisa ngikutin si gambar kayak ini. Jadi dari sini ke sini terus muter, nah balik lagi sampai ke pintu masuk lagi. Nah, untuk pengumpulan sampahnya, jadi si tempat sampahnya itu jangan lupa dikembaliin lagi ke tempat semula. Nah, di sini kalian nggak perlu memisahkan jenis-jenis sampahnya. Kalian dimasukin aja, dicampurin di satu trash bag ini. Nah, kalau untuk misahin itu dilakuin setelah pengumpulannya selesai. Kalau setelah semuanya selesai, kan itu kalau kalau di sini kan baru ngumpulin yang di ruangan. Terus kalau udah di ngumpul yang di ruangan, terus ngambilin sampah di tempat umum, setelahnya baru kalian melakukan ini tugas ini pemisahan sampah kayak gitu. Nah, di sini ini ada tulisan Ipan Gomi atau kayak sampah umum, terus ada bin, kan. Jadi bin itu beling, botol botol beling itu botol kaca. Kalau kan itu botol kaleng, bukan botol kaleng. Kan itu kaleng. Terus di sini peto botol itu botol plastik. Jadi kalau botol plastik disatuin sama botol plastik lagi. Kalau ini botol botol kaca sama kaleng itu disatuin dan sisanya dimasukin ke sampah umum panggom. Terus kalau nemu koran atau buku ataupun majalah gitu, itu jangan dimasukin ke trash bag, tapi disimpan aja langsung di keranjang sampahnya. Jangan disatuin sama si sampah-sampah ini. Sini juga kalau nemu barang yang nggak bisa diidentifikasi sebagai sampah, kalian jangan sampai ngebuangnya. Kalau misalkan nggak yakin ini sampah atau bukan, lebih baik kalian konsultasikan ke atasan kalian. Ini juga jangan lupa untuk ngeganti si trash bag yang ada di tempat umum. Kyoyu space no gomi bako wa gomi bukuro wo koukan shite oku. Sekarang, kalau yang sekarang sedikit sih. Jadi kita lanjut aja. Hai.
Oh kalau itu mah semisal si botolnya tuh dalam dalam botol tuh ada sisa gitu kan. Nah, biasanya pas di sini sih di dipisahinnya. Jadi pas udah kan si sampah tuh dikumpulin semua di satu trash bag. Pas udah selesai ngumpulin sampah, baru misah-misahin sampahnya masuk ke mana. Nah, kalau nemu eh, apa minuman yang ada sisanya, berarti di sini gitu dikerjainnya. Jadi enggak pas lagi ngumpulin dilihat dulu ada sisa dibuang, nah dibuang juga kemana. Jadi pas ngebuang sisanya tuh biasanya di sini pas setelah pengumpulan pemisahan-pemisahan gitu kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Sekarang kita ngebahas tentang mengenai kontrol kebersihan atau essay country ni suite. Sagyo Kanryo, pekerjaan selesai. Dewa, karesama desu. Imai-san, chattomatte. Nah, ini jadi maksudnya tuh essay country Nisute itu jadi ketika kalian ngelakuin apa pembersihan ya kan udah jelas tuh meskipun kalian pakai sarung tangan eh, itu tuh masih ada kemungkinan bahwa si virus ataupun bakteri itu nempel di tangan kalian gitu. Jadi untuk pastikan kalau setiap habis kerja atau kalian mau makan, semisalkan dari pagi, terus siangnya dari jam 12-nya atau jam satunya itu istirahat, nah terus mau makan, itu jangan lupa buat cuci tangan, intinya kayak gitu. Dan di sini juga, ini cara cuci tangannya, di sini dijelasin Teno ai kata, cara mencuci tangan. Pertama, ryusui de yoku te wo nurasta to seiken wo ke te no hira wo yoku kosurisimasu. Kosurisimasu. Jadi, eh, ryusui itu artinya tuh air yang mengalir gitu. Jadi ya biasa di eh, cuci tangan lewat keran gitu kan. Jadi airnya mengalir gitu. Kalau udah basah, terus gunain sabun. Terus sambil digosok-gosok. Nah, kemudian yang kedua, te no ko wo nobasu yo ni kosuri shima. Eh, Kosurima. Ini bagian punggung tangannya. Yang kedua. Terus yang ketiga, itu Yubisaki. Sune no aida wo nen iri kosurimasu. Jadi kalau di sini bukan Yubisaki gambarnya, tapi kalau Yubisaki itu ini ujung-ujung jari dan di sela-sela kuku. Nah, bukan Sune, Sume. Sume ini tuh kuku atau kar kalau buat hewan.
Sumeno Aida wo nen iri ni kosurisimas. Jadi ngebersihin di sela-sela kuku itu yang di yang ketiga tuh. Tapi gambarnya ini bukan sela-sela kuku atau di ujung jari, tapi ini Yubino Aida gambarnya di sela-sela jari ya. Kalau yang keempat ini baru Yubino Aida wo Araimas. Mencuci bagian sela-sela jari. Yang kelima itu yaitu Oyayubito Tenohirawo Nejiri Nejiri Araimas. Jadi ngebersihin bagian Oyayubi atau jempol. Jadi kayak gini, diputar gini atau gini gitu. Harus kayak gambarnya. Terus yang keenam Tekubimo Wasurezuni Araima. Tekubi yaitu pergelangan tangan. Jadi jangan lupa untuk mencuci pergelangan tangan. Ini kalau ada gambarnya simple, kalau cuman eh, kata-kata doang atau kalimat doang itu cukup membingungkan kalau kalian gak tahu si artinya. Nah, terus biasanya ini bergantung SOP-nya, SOP masing-masing tempat. Jadi ada tempat yang perlu menggunakan masker, sarung kepala, dan sarung tangan. Jadi perhatikan kebersihan diri sendiri. Maskuya, kyapu, kyapu tebukuro ga hitsuyona gemba mo aru kara ne. Eiseimen ni, eiseimen ni wa jubun cui shio. Jadi kalau semisal SOP-nya di tempat itu pas ngebersihin harus pakai masker ataupun pakai apa sarung kepala itu ya kalian harus gunain ya tujuannya ya buat kalian juga gitu. Supaya kalau semisal eh, nggak dilakuin yang rugi tuh kalian juga gitu. Nah, terus berikutnya di sini tentang proses cleaning dan keamanannya. Jadi maksudnya keamanan itu bagi semua orang merupakan hal yang sangat penting. Jika pada saat bekerja kalian terluka, jadi yang akan merasa kalian sakit kalian juga. Terus eh, bukan cuma kalian, tapi keluarga kalian juga pasti akan khawatir. Misalkan amit-amit kayak kalian kecelakaan gitu. Kecelakaannya akan ringan aja gitu, jatuh terus eh, terkilir misalkan gitu kan. Itu bakal eh, susah gitu. Apalagi keluarga yang notabene-nya pasti jauh dari kalian gitu kan. Gak mungkin keluarga kalian ikut ke Jepang juga gitu. Karena gak bisa sebetulnya. Jadi ya pasti yang ditinggalin di rumah pasti khawatir gitu kalau kalian ada kenapa-napa. Terus kemudian nggak cuma keluarga, itu bisa merepotkan perusahaan. Yang maksudnya merepotkan perusahaan di sini tuh kayak semisal kalau udah dijadwal gitu. Misalkan
eh, kalian masuk tuh eh, kerja pagi hari gitu. Terus ternyata kalian nggak bisa masuk gara-gara kecelakaan. Nah, sedangkan si perusahaan tuh udah eh, ngitung atau udah ngatur buat pembersihan di hari itu tuh areanya itu dilakuin beberapa orang gitu, misalkan 10 orang. Nah, kehilangan satu orang itu bisa ngeganggu eh, si jadwal yang lain juga gitu. Jadi misalkan pembagian tugasnya tuh udah jelas, tiba-tiba nggak ada satu kan, jadi bingung siapa yang mau ngelakuin kayak gitu. Itu yang ngejadiin pot perusahaan, nggak cuma perusahaan, bisa teman kerja juga kayak gitu. Nah, di Jepang tuh perusahaannya berperan aktif untuk melindungi kesehatan dan keamanan pekerja dalam kegiatan keselamatan kesehatan kerja. Nah, kalau eh, eh, apa namanya, si perusahaannya white white company atau perusahaan yang baik gitu. Nah, kalau yang black company mah parah. Selanjutnya itu hal yang harus dilakukan demi keselamatan. Jadi bekerjalah sesuai dengan panduan kerja atau ngikutin SOP. Nah, jika ada hal tidak normal, segera laporkan ke PIC, ke atasan. Saat bekerja dalam tim, jangan ganggu pekerja lain. Terus, setelah untuk mengatur, merapihkan, memeriksa peralatan, terus latih terus diri kalian sampai kalian bisa mengerti cara memprediksi bahaya. Terus ini hal yang harus dilakukan untuk kesehatan kerja. Selain keselamatan, hal penting lainnya adalah mengontrol kesehatan diri sendiri. Pertama, untuk kesehatan diri sendiri harus diperhatikan oleh diri sendiri. Jadi semisal kalau sehari minimal eh, makan 3 hari sekali gitu kalau bisa. 3 kali sehari, bukan 3 kali, bukan 3 hari sekali. 3 hari sekali itu mau gimana kerjanya? Yang ada sakit-sakitan gitu kalau kalau nggak terbiasa. Terus hindari minum alkohol dan makan terlalu banyak, dan usahakan tidur dengan cukup. Nah, jika merasa ada kelainan pada tubuh atau mental, jangan ditahan dan segera konsultasikan ke orang yang dipercaya. Nah, ini yang menjadi sulit tuh, nemuin orang yang bisa dipercaya. Nah, gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Hari ini cukup cepet, jadi sisanya kita bakal ngebahas PR lagi paling.
ngebahas yang nah kalau nggak ada saya pengen tahu hal yang tidak normal itu seperti apa. Ya bisa. Iya, eh, iya itu bisa jadi nggak normal juga. Terus selain itu, mm-mm. Apa San ya? Iya itu bisa hal yang tidak normal. Ya misalkan oh, oh temu sama orang aneh gitu kan. Itu juga. Tapi kalian harus jago ngomong, harus bisa ngomongnya gitu. Kalau enggak, ya kalian bakal kena salah juga gitu kayak gitu. Selain itu, ada lagi hal yang tidak ya. Ya, hmm, itu juga. Cuman itu kalau kalau perlakuan dari atasan laporannya ke sana. Oh, kalau ya bisa bisa. Misalkan eh, kalau itu yang paling simpel tuh kayak nemuin barang yang aneh, misalkan eh jangan jauh-jauh tiba-tiba apa? Tiba-tiba di koridor nemu dompet kayak gitu. Nah itu jangan jangan dipesakan. Itu ya harus dilaporin gitu. Kalau kalian ngambil terus ketahuan gitu kan, itu yakin pasti langsung dipulangin gitu. Kalau kalau ditegur masih baik, itu bukan cuman apa eh, kalian dipulangin tapi langsung ngejelekin nama Indonesia kayak masuk ke Indonesia juga. Oh gitu orang-orang di Indonesia mah misalkan eh, nemu sesuatu tuh bukan dilaporin ke itu tapi malah dipesakan kayak gitu kan. Tapi yang unik tuh pernah baca di mana ya lupa website apa gitu. Jadi banyak eh, orang yang megang atau yang TG itu eh, kalau wawancara siap orang wawancara itu rata-rata orang-orang Indonesia tuh eh, ramah senyumnya gitu. Jadi senyum aja gitu deh. Terus kebiasaan lain yang dibawa sama orang Indonesia tuh bawa cobek, bawa cobek, bawa cobek batu. Jangan bukan cobek batu, tapi cobek kayu kayak gitu. Jadi kalau dibandingin sama orang-orang yang lain, orang Indonesia tuh
di setiap apapun tersenyum kayak gitu. Hasil deh. Selanjutnya kita ngebahas PR aja. Kalau gak ada pertanyaan lagi, ngebahas ngebahas PR yang di hari kedua. Nah, hai, ya di sini nomor satu. Ue kara shitae no seiso tejun wa nan no tame ni juyo desu ka? Jadi pembersihan dari atas ke bawah itu tujuannya tuh buat apa? Yang A, hayaku owaraseru tame, biar cepat ngeberesinnya. Yang B, otowo tatenai tame, supaya nggak ngeluarin suara. Yang C, kireina basho wo yogosanai tame, biar nggak ngotorin tempat atau area yang bersih. Dan D, senzai wo setsuyaku surutame, untuk mengirit si deterjen. Jawabannya adalah yang C, kireina basho wo yogosanai tame. Terus yang nomor dua, yuka no seiso wo okonau sai, oko wa okonau sai ni saisho ni suru beki koto wa, ketika ngelakuin apa, pembersihan lantai, yang harus dilakuin adalah yang pertama kali harus dilakuin adalah A, waksu nuru, mengoleskan wax. Terus yang kedua, bukan yang kedua, yang B, yogoreta mizuo maku, menyebarkan, bukan menyebarkan, kayak ya menabur yogoreta mizu atau air kotor gitu. Terus C, gomiya hokoriwo jokyo suru, uh, membersihkan sampah atau kotoran. Dan D, mopuo mijuni shitasu, mencelupkan empelan. Yang udah jelas yaitu jawabannya yang C. Jadi ngebersihin dulu sampah dan si kotorannya. Kalau yuka seiso atau pembersihan lantai, yang pertama kali dilakuin kayaknya semua juga sama, kecuali di toilet juga sama. Kalau yuka seiso itu yang pertama pasti sapu-sapu dulu gitu, kayak gitu. Yang ketiga, senzai no shio mae ni nani wo kakunin subeki desu ka? Nah, senzai saat menggunakan deterjen atau cairan pembersih, uh, yang harus sebelum menggunakannya itu harus mengkonfirmasi apa dulu gitu. Yang A itu darega skau, darega kataka, siapa yang menggunakan. Yang B, boto no iro, warna
si botolnya. Yang C, Shio Ho Ho to Cui Jiko, ngelihat atau ngekonfirmasi cara penggunaan dan peringatannya. Dan D, Otoga Deruka Doka. Apakah si deterjennya ngeluarin suara atau enggak gitu. Jawabannya udah jelas, ini C juga. Shio Ho Ho dan Cui Jiko dan peringatan. Nomor 4, Mizuke no oi basho de kau no ni tekista dogu wa dore desu ka? Jadi ketika uh, menggunakan alat apa yang harus digunakan ketika di tempat yang banyak genangan airnya kayak gitu. Yang A itu kawaita nuno atau nuno atau kain, kain kering. Yang B, gomu waipa atau yang biasa buat kalau lantai. Kalau di modul namanya tuh Proa Squeezy ya, atau gomu waipa. Yang C itu Sojiki, vacuum cleaner. Dan D, Take Hoki atau sapu sapu bambu. Kalau di kita sapu lidi. Jadi yang ini jawabannya adalah, hah? B. Jawabannya B. Jadi bayangin eh, di teras kalian tuh banyak genangan airnya gitu. Biasanya kalau kalian punya si apa peluang squeezy itu pasti kalian menggunakan alat itu kan. Nggak mungkin menggunakan kain yang kering juga, dilap sama kain gitu. Tapi kalau punya alat itu pasti menggunakan alat itu. Jadi genangannya tuh genangan air ya. Jadi bukan lantai basah, beda. Kalau genangan air kan airnya menggenang gitu. Nah, itu nomor 5. Senza itu shodoku eki wo mazeru to do narimasu ka? Senzai itu kan cairan pembersih. Shodoku eki itu disinfektan. Contohnya kayak alkohol, alkohol, apa, retanol, etanol kayak gitu. Mazeru to do narimasu ka? Kalau si ini disinfektan dan cairan pembersih digabungin, bukan digabungin, dicampur, itu bakal jadi gimana? A. Yori Suyokunaro, bakal tambah kuat. B. Kaoriga Yokunaro, aromanya bakal jadi harum. Yang C. Kiken nagas ga hasei suru, kanose ga aru. Dan D. Mondai nai. Jadi yang C itu ada kemungkinan untuk menghasilkan gas beracun. Dan D itu mondai nai, gak masalah, gak jadi masalah. Jadi jawabannya ini udah jelas, C. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit pasti mabok gitu. Nomor 6,
Seichu, Seisoju, ketika pembersihan, Sukonin ga toru toki wa dou suru beki desu ka? Jadi ketika eh, pembersihan, terus kalau ada orang yang lewat itu harus gimana gitu. A, mesti suruh dicuekin. B, sagyo wo tomete michi wo yuzuru, menghentikan pekerjaan terus mendahulukan yang lewat gitu. Yang C, mizuo maki suzukeru, yang C itu terus menyebar si airnya gitu, kayak ditaburin. Terus D, koeo kakenai, ini eh, nggak digubris gitu. Ini ya, yang A tuh mesti suruh tuh nggak digubris. D, koeo kakenai, ini nggak ditanya sama sekali kayak gitu. Jadi yang lewat-lewat kita kerja-kerja kayak gitu. Sama aja. Jadi yang A sama D itu sama sebetulnya. Jadi jawabannya yang B. Kita berhenti dulu kerjanya, terus mendahulukan dulu si yang lewat. Terus yang C, Suberi Yasui. Tadi yang Yasui. Suberi Yasui itu maksudnya tuh mudah terpeleset atau licin. Jadi Suberi Yasui itu licin. Toyu Kyoji. Kyoji itu kayak eh, plang atau tulisan ditampilkan Kyoji itu wa donna toki ni kaimas. Jadi ketika kalian menampilkan peringatan Suberiasui itu ketika dalam keadaan gimana. Yang A, wakusuga kawaita atau ketika si waxnya itu kering, ketika sudah kering terus baru dipasangin si itunya, si papan peringatannya. Terus yang B, yukaga awaite iru toki, ketika lantainya sudah menjadi kering. Terus yang C, seisougo ni yukaga nurete iru toki. Jadi ketika selesai pembersihan, si lantainya masih basah. Dan D, asano tenkenji. Nah ini sorry. Asano no tenkenji. Jadi kayak eh, pameran gitu. Pameran di pagi hari gitu. Jadi ini udah jelas jawabannya yang C gitu. Ketika selesai pembersihan, terus dipasangin eh, itu gitu. Subiriyasui. Jadi lantainya tuh masih basah, jadinya subiriyasui. Atau aslinya tuh lantai licin, licin subiriyasui. Yang delapan, yogore wo kawaita yogore wo kawaita yogore nureta yogore ni wakeru ryu wa kotoran atau noda, ada noda basah dan ada noda kering.
Alasan dipisah itu kenapa? Ada yang tahu? Mm-mm. Kenapa ada noda basah dan noda kering? Kenapa dipisah? Hmm, noda. Kenapa? Kan jadi ada noda tuh kan ada jenis beberapa jenis. Terus kenapa ada jenis yang dimasukin ke yang kering, ada yang dimasukin ke noda basah? Alasannya kenapa? Betul. Jadi alasannya itu untuk biar gampang cara ngebersihinnya. Jadi kalau noda basah itu biasa menggunakan apa aja gitu alat-alat. Kalau yang kering kayak apa aja. Kan nggak mungkin misalkan eh, yang kering, misalkan noda yang kering tuh atau noda atau kotoran tuh, misalkan kan yang kering tuh debu, terus tiba-tiba kalian empel aja gitu kan, itu jadi coklat kayak 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 gitu, gitu kan. Jadi itu benar tadi jawaban Jaki, jawabannya adalah untuk memisahkan penggunaan alatnya dan cara pembersihannya. Nah di sini jawabannya Irowake Surutame untuk dibedakan warnanya. Terus yang B itu Shiosuru Dogu to Hoho wo Kimeru Tame. Jadi untuk eh, alat yang digunakan dan eh, cara ngebersihinnya kayak gimana. Dan C Gomibako wo Erabutame untuk memilih tempat sampah. Dan D Jikan wo Karutame untuk mengukur waktu. Itu jadi jawabannya itu yang B. Dan yang nomor 9, Ikano Uchi. Jadi Ikano Uchi itu maksudnya tuh di bawah ini. Nichijo Seiso ni Pukumarenai Sagyo wa yang nggak termasuk ke dalam pembersihan harian adalah yang A, Mofugake atau ngepel, B, Gomi Kaishu, eh, ngumpulin sampah, C, Garasu Sotogawa no Kosho Seiso, ngebersihin jendela, Garaseiso, ngebersihin kaca gitu. No Kosho Seiso, nah Kosho ini tuh ya tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi, dan D, Toire no Seiso. Jawabannya yang C, Garasu Sotogawa no Kosho Seiso. Jadi kalau yang tempat tinggi atau pembersihan kaca di luar, terutama yang tempat tinggi, itu biasanya dilakuinnya bukan Nichijou Seiso, tapi Koso Seiso. Koso Seiso. Tapi Teki Seiso. Dan yang terakhir, Nichijou Seiso dewa, dono yona yogore wo omo ni taisho to shimasu ka? Jadi di dalam pembersihan harian, え
Donoyona Yogore. Oh, Omoni. Jenis apa? Jenis kotoran apa? Atau jenis noda apa yang sering ditemuin gitu? Yang A itu Gangkona simi. Gangko tuh eh kalau kalau sifat di manusia itu keras kepala. Jadi gangko tuh bandel gitu. Bener. Nggak bisa susah gitu. Noda bandel itu gangko nasimi itu. Terus B Ipantekina Hokoria Yogore. Yang C kalau Ipanteki berarti kayak noda dan kotoran umum Ipantekina tuh. Yang C Toso 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 Hagare Toso Wagare Toso Hagare Toso Hagare Toso Hagare apa? Saya juga nggak tahu. Terus yang D Kabeno Shuri. Perbaikan KB itu dinding, Shuri itu perbaikan. Jadi Kabeno Shuri perbaikan dinding. Dan yang biasanya di sini Omona Yogore berarti ini. Yang B Ipantekina Hokoria Yogore. Kalau ini eh, hah? Chat pengelupa. Tosho Tosho Hagare. Dan kenapa gak kenapa gak kedetek bahasa Jepang? Bahasa. Hai, eh, untuk hari ini cukup kian karena waktunya mulai habis. Jadi di hari ini tentang pengolahan limbah atau mengelola limbah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Intinya mah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, 東海の授業はここまでです。皆さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。Terus, sekarang tuh hari 7 ya. Ini buat, jangan lupa si PR-PR-nya dilupa dikerjain, bukan dilupain ya. Jangan lupa dikerjain si PR-PR-nya. Hai, お疲れ様です。